warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar ataupun dalam negeri yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan secara integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional pada suatu saat tertentu ataupun yang harus diwujudkan. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu melandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. A. Kesejahteraan berarti kemampuan bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar maupun dalam negeri. B. Keuletan adalah usaha kerja keras terus-menerus secara giat dengan mengerahkan segala daya untuk mencapai cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. C. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menanggulangi beban. D. Identitas adalah ciri khas negara Indonesia dilihat dari segi holistik, yaitu wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta peranan yang dimainkannya dalam dunia internasional. E. Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dan kehidupan nasional Indonesia, baik alamiah, sosial, potensi, maupun fungsional. Ancaman adalah hal atau usaha untuk merubah kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. G. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar atau melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. H. Hambatan adalah hal atau usaha yang berasal dari dalam untuk melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. I. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan menggugah kemampuan. Karakteristik ketahanan nasional. A. Mandiri. Artinya ketahanan nasional memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri dalam keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip pantang menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. B. Dinamis. Artinya ketahanan nasional tidak tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun, bahkan mengalami perubahan bergantung pada situasi, kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strateginya. C. Manunggal. Artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Wibawa. Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. E. Konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis,
tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsulatif dan kerjasama, serta selama menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Ya, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fauzi Nur Faiz dan Akvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Nur Faiz sebagai pemateri kedua. Asas Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bernilai intrinsik dan bersifat mendasar, berdampingan pada kondisi apapun, pembangkit utama sistem ketahanan nasional. B. Asas komprehensif integral. Sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan nasional. C. Asas wawas diri. Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap wawas diri ke dalam dan keluar. Wawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas, derajat kemandirian bangsa ulet dan tangguh. Wawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi pengaruh perkembangan dunia. D. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan nasional adalah suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. B. Fungsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara pikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Pengaruh ketahanan nasional terhadap kehidupan bernegara. Ketahanan di bidang ideologi ditujukan untuk mengatasi segala ancaman. Ketahanan di bidang ideologi ditujukan untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Pancasila sebagai dasar falsafah berbangsa dan bernegara Indonesia. B. Ketahanan di bidang politik. Kita telah mengenal dan mempraktekkan beberapa sistem demokrasi, yaitu demokrasi liberal yang mengakibatkan dominasi partai-partai politik dan demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pemerintahan otoriter. C. Ketahanan di bidang ekonomi. Pembangunan nasional niscaya diarahkan kepada upaya mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Ketahanan di bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain. Namun yang paling menonjol adalah faktor teknologi dan kebudayaan karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan di bidang Hankam. Mengingat ruang lingkup pertahanan negara meliputi seluruh bidang nasional dan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yasona soal pembebasan napi, ada yang bilang ancam ketahanan nasional, saya rasa sebaliknya. Jakarta, Kompas.com.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membantah bila program pembebasan narapidana untuk mencegah penularan COVID disebut gagal dan mengganggu keamanannya. Para narapidana yang telah bebas karena kembali melakukan tindakan kriminal merupakan bukti koordinasi antara Direktorat Jenderal Permasyarakatan dan aparat penegak hukum yang berjalan baik. Ada yang bilang program ini gagal dan mengancam keamanan nasional. Saya rasa sebaliknya, ini bukti koordinasi pengawasan berjalan baik, kata Yasona dalam siaran pers. Yasona menuturkan sejauh ini sudah ada 35.000 narapidana yang keluar dari penjara melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 10 narapidana yang kembali berulah saat menjalani program asimilasi dan integrasi. Ada yang kembali ditangkap karena kasus mencuri, mabuk, dan kekerasan serta kasus narkoba. Yasona menegaskan narapidana yang menjalani asimilasi dan integrasi itu terus diawasi dan akan mendapatkan sanksi